Puji nama Tuhan, sidang Jumat yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam jumpa di dalam Tuhan kita Yesus. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan hidup. Kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita sungguh percaya sepanjang malam yang telah kita lewati, dalam ketiduran kita, peristirahatan kita, Tuhan sudah pelihara jaga lindungi kita dengan luar biasa, sehingga pada pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Puji nama Tuhan. Sebelum kita melangkah di hari yang baru ini, kita sungguh percaya kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi sepanjang hari ini. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, biarlah kita mau selalu mengandalkan Tuhan. Biarlah kita mau memberikan peluang yang terbesar bagi Tuhan untuk bekerja dalam setiap kehidupan kita. Sebentar kita akan masuk di dalam kebenaran firman Allah. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Allah, mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan akan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih atas segala kebaikan-Mu yang Engkau sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Sepanjang malam dalam ketiduran kami, peristirahatan kami Tuhan, Engkau sudah pelihara jaga lindungi kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami bangun dengan tubuh yang sehat Tuhan. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan, kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mengambil alih hidup kami Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan, kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu Tuhan, menikmati kebaikan-kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan belajar merenungkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, bahkan urapi umat-umat-Mu yang siap mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Sambut firman-Mu hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan saya ambil dalam kitab Yeremia. Ayat ini adalah ayat yang sudah sering kali kita dengar, yang sudah banyak kali hamba-hamba Tuhan menyampaikan. Tapi pada pagi hari ini tidak mengapa kita akan kembali belajar untuk selalu kita mengingatkan akan hidup ini, bahwa manusia, kehidupan kita terbatas adanya. Terkadang kita lupa. Kita tidak pernah sadar akan keterbatasan kita. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan yang sebentar kita dengar, ini boleh merubah sikap kita, pola cara pandang kita, untuk kita selalu bergantung, berharap, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Di dalam kitab Yeremia, pasal yang ke-17, di dalam ayat yang kelima, dan di dalam ayat yang ke-7. Ada perbedaan antara ayat yang kelima dan ayat yang ke-7. Di dalam ayat yang kelima firman Allah berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tapi kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-7, firman Allah berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Begitu jauh perbedaan antara ayat yang kelima dan ayat yang ke-7. Di ayat yang kelima firman Allah berkata, melarang, tidak mengizinkan kita untuk kita mengandalkan kehidupan kita manusia. Terkadang kita sadar maupun tidak sadar, seringkali kita mengandalkan, kita berharap kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Seringkali kita mengandalkan kehidupan kita. Mungkin karena jabatan, mungkin karena kedudukan, mungkin apa yang kita punya, harta kekayaan. Seringkali apa yang melekat dalam kehidupan kita, apa yang ada di sekitar kita, seringkali kita menjadikan mereka, menjadikan apa yang kita punya, itu yang luar biasa, yang utama dalam hidup ini. Seringkali kita berharap, seringkali kita mengandalkan apa yang kita punya. Kita melihat apa yang kita miliki adalah segalanya dalam kehidupan kita. Kita mengenal orang-orang yang memiliki kekuasaan, memiliki jabatan. Seringkali kita berharap, kita mengandalkan kehidupan ini kepada mereka. Kita menjadikan apa yang kita punya,
Kita menjadikan orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka adalah utama dalam hidup ini. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima, dengan jelas firman Allah berkata di sana, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ketika mengandalkan kehidupan kita, ketika kita mengandalkan manusia kita, itu sama saja kita sudah jauh daripada Tuhan. Itu sama saja kita tidak lagi berharap kepada Tuhan. Itu sama saja kita menjadikan Tuhan bukan apa-apa dalam hidup ini. Karena kita berharap kepada manusia, karena kita mengandalkan manusia kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan pada pagi hari ini, mari jangan kita bersandar kepada kepintaran kita. Jangan kita berharap kepada apa yang kita punya. Jangan kita andalkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, yang memiliki jabatan, yang memiliki kekuasaan. Harus kita sadari bahwa segala yang ada dalam dunia ini pasti ada waktunya. Setiap manusia ada waktunya. Tidak selamanya manusia itu memiliki kekuatan. Tidak selamanya manusia itu memiliki jabatan. Ada waktunya. Oleh sebab itu firman Allah lewat yang kita baca dalam Yeremia 17 ayat yang kelima, melarang kita, tidak mengizinkan kita untuk kita berharap, untuk kita mengandalkan manusia. Karena setiap apa yang ada dalam dunia itu terbatas. Menjadi pertanyaan kita pada pagi hari ini, kenapa kita tidak diizinkan? Kenapa firman Tuhan sangat-sangat melarang? Bahkan firman Allah berkata, terkutuklah ketika kita berharap, ketika kita mengandalkan manusia. Kalau kita bisa melihat di dalam Yakobus pasal yang keempat, di dalam Yakobus pasal yang keempat, firman Allah berkata, dalam ayat yang ke-14, firman Allah yang sudah sering kali kita dengar, firman Allah berkata, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Inilah keadaan kita manusia. Setiap manusia terbatas hidupnya. Mungkin hari-hari ini mereka bisa memiliki jabatan. Mereka masih mempunyai kekuatan kuasa. Tapi pada saatnya nanti, semua yang melekat dalam hidup mereka, semua yang melekat dalam kehidupan mereka, itu akan hilang. Karena tidak ada manusia yang akan hidup selama-lamanya. Firman Allah dengan jelas di dalam Yakobus 4 ayat 14, bahwa hidupmu itu sama seperti uap. Berbicara tentang uap, terkadang kita bisa melihat, tapi tidak akan lama uap yang kita lihat itu akan hilang. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu firman Allah berkata dalam Yeremia 17 ayat yang kelima, melarang saya dan saudara, jangan kita bersandar kepada apa yang kita punya. Mungkin itu jabatan kita, mungkin itu kekayaan yang kita punya, kekuatan yang kita punya. Karena semua yang ada di sekitar kita, semua yang ada dalam dunia ini, ada waktunya. Tidak selama-lamanya jabatan itu akan melekat dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu firman Allah pada pagi hari ini kita baca dalam Yeremia 17 ayat yang kelima. Ketika kita mengandalkan manusia, ketika kita berharap kepada manusia, itu sama saja kita sudah menjauhkan hidup kita kepada Tuhan. Kita tidak lagi berharap kepada Tuhan. Kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kehidupan ini adalah kehidupan yang penuh dengan masalah. Kehidupan ini kehidupan yang penuh dengan persoalan, pergumulan. Jangan sampai pergumulan yang terjadi, jangan sampai kesesakan yang kita alami dalam hidup ini
membuat kita jauh daripada Tuhan. Karena kita selalu berharap mengandalkan apa yang kita punya, apa yang ada dalam kehidupan kita. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Di sana firman Allah berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-5 melarang. Tapi dalam ayat yang ke-7 firman Allah berkata, diberkatilah orang, saya dan saudara, ketika kita dalam kesesakan, ketika kita dalam pergumulan, kita mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Menjadi pertanyaan kita pada pagi hari ini, kenapa kita harus berharap dan mengandalkan hidup ini hanya kepada Tuhan? Kalau kita bisa melihat dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26, firman Allah berkata, berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan akan seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Apa yang bisa kita ambil dalam pembacaan kita Kejadian pertama ayat yang ke-26? Dan kita bandingkan dengan dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Kenapa kita harus berharap dan mengandalkan hidup ini hanya kepada Tuhan? Karena saya dan saudara adalah ciptaan Tuhan. Tuhan tahu keterbatasan kita. Tuhan tahu kekurangan kita. Tuhan tahu kelemahan kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kita sadar bahwa kita ada pada pagi hari ini karena Tuhan. Tuhan mau ketika kita ada dalam masalah, ketika kita ada dalam pergumulan yang berat, jangan kita bersandar kepada kita manusia. Jangan kita berharap kepada kepintaran kita, mengandalkan kekuatan kita. Tapi biarlah lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita kembali kepada pencipta kita, yaitu Tuhan. Karena Dia yang menghidupkan kita, karena Dia yang mengerti setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Inilah firman Tuhan, kenapa kita diberkati ketika kita mengandalkan Tuhan. Yang pertama kita bisa dapatkan dalam Kejadian tadi. Dan yang kedua, di dalam Mazmur 121 ayat yang ke-12 firman Allah berkata, Mazmur 21 ayat yang kedua, firman Allah berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kembali, yang pertama kita dapatkan bahwa yang menciptakan saya dan saudara adalah Tuhan. Kenapa kita harus berharap kepada Tuhan? Karena firman Allah berkata dalam Mazmur 121 ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan, karena Tuhan yang sudah menciptakan langit dan bumi. Sebab itu pada pagi hari ini jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kita tidak pernah lepas daripada pergumulan. Kita tidak pernah bisa menghindar dari namanya masalah. Tapi yang menjadi pertanyaan kita pada pagi hari ini, kemana harus kita lari? Kemana kita harus memberikan segala masalah ini? Apakah kita berharap kepada manusia? Kita mengandalkan kepada apa yang ada dalam hidup kita? Atau kita mengandalkan Tuhan? Atau kita percaya kepada Tuhan? Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita mau serahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Karena saya dan saudara boleh ada, itu semua karena Tuhan. Tuhan tahu, karena Dia yang menciptakan kita. Tuhan tahu keterbatasan kita. Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan tahu kekurangan kita. Oleh sebab itu yang Tuhan mau, ketika kita ada dalam pergumulan yang berat, ketika kita ada dalam kesusahan, kesesakan yang berat, Tuhan mau kita lari kepada pencipta kita, yaitu kepada Tuhan. Bahkan Yesus pernah berkata dalam Injil Yohanes 15 ayat yang ke-5 dengan jelas bahwa di luar Aku, tanpa Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini, itu boleh merubah cara pandang sikap kita ketika kita dalam pergumulan. Jangan sekali-kali kita berharap kepada apa yang kita punya. Jangan sekali-kali kita berharap kepada apa yang ada di sekitar kita. Ada kenalan kita memiliki jabatan, jangan kita berharap. Karena semua itu terbatas adanya. Tapi biarlah kita kembali berharap hanya kepada Tuhan. Karena Dia yang menciptakan kita. Langit bumi Dia yang menciptakan. Bahkan Yesus berkata dalam Yohanes 5
Ayat yang ke-15, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Segala pujian dan syukur kami kembalikan kepada-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang sudah membawa kami kepada kebenaran yang sebenarnya. Untuk selalu berharap, untuk selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam hidup ini ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak kesesakan yang kami hadapi Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau hari-hari yang lalu Tuhan, kami seringkali berharap mengandalkan apa yang kami punya, yang ada dalam hidup ini Tuhan. Tapi pada pagi hari ini Tuhan, kami mau merubah semuanya Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk selalu berharap dan mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu, urapi hamba-Mu, bahkan urapi setiap telinga yang sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan bagi umat-umat-Mu Tuhan, bagi hamba-hamba-Mu mulai dari Bapak dan Ibu Gembala, seluruh pengerja yang ada Tuhan, wadah-wadah sidang jemaat yang ada, mulai dari anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, dewasa, sampai usia lanjut, diberkati, ditolong oleh Engkau. Apapun masalah mereka, apapun pergumulan mereka Tuhan, Engkau ambil alih, angkat Tuhan, bahkan berkati usaha pekerjaan mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, kemampuan Tuhan. Apapun yang mereka akan hadapi, apapun yang mereka dikerjakan Tuhan, boleh membawa mereka selalu berharap kepada-Mu Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, bawa umat-umat-Mu Tuhan untuk selalu berharap dan berharap kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sebelum kami masuk di hari yang baru ini Tuhan, kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan kuasa-Mu, tubuh jiwa roh kami Tuhan. Kami mau sepenuhnya Tuhan, kami berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Sambut hari yang baru hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.